Selamat pagi siswa-siswi cerdas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat dan penuh dengan sukacita ya. Sesuai dengan bab 4 buku Bahasa Indonesia kelas 8 yang kalian miliki, hari ini kita akan belajar tentang mengulas karya fiksi. Sebelumnya, adakah di antara kalian yang sudah pernah membaca atau bahkan menulis karya fiksi? Kita akan belajar bersama-sama. Ada 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan informasi yang ada dalam karya fiksi. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam karya fiksi. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap sebuah karya fiksi. Yang keempat, membandingkan kata bermakna konotasi dan denotasi yang ada dalam sebuah karya fiksi. Dan yang kelima adalah menulis resensi karya fiksi. Apa manfaat dalam kehidupan kalian setelah kalian mempelajari bab ini? Jika nanti ada dari kalian yang ingin menjadi seorang penulis atau menjadi seorang kritikus sastra, apa yang kalian pelajari pada hari ini dapat membantu kalian. Nah, karena ada 5 tujuan pembelajaran, berarti ada 5 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian karya fiksi, yang kedua menemukan unsur karya fiksi, yang ketiga menilai karya fiksi, yang keempat menemukan makna konotasi dan denotasi, dan yang kelima atau yang terakhir adalah menulis resensi sebuah karya fiksi. Kita masuk dalam pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian. Menurut Welek dan Weren, karya fiksi adalah cerita yang bersumber dari imajinasi. Meskipun rekaan atau bersumber dari imajinasi penulis, sebuah karya fiksi pasti memiliki pesan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah unsur karya fiksi atau hal-hal yang membangun sebuah karya fiksi. Ada 6. Yang pertama adalah tema. Tema adalah unsur pokok dalam cerita. Yang perlu kalian ingat, tema berbeda ya dengan judul. Cara kita menentukan tema tidak hanya sebatas kita membaca judul sebuah karya fiksi, tetapi kita harus membaca keseluruhan cerita, mencermati paragraf pertama dan terakhir, atau bisa juga kita lakukan dengan identifikasi konflik yang muncul dalam karya fiksi yang kita baca. Unsur yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah individu yang muncul dalam sebuah cerita atau karya fiksi. Secara umum, tokoh dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama merupakan tokoh yang sering muncul dalam cerita dan berperan menggerakkan alur atau jalannya cerita. Sedangkan tokoh pendukung merupakan tokoh yang membantu tokoh utama menjalankan perannya dalam cerita. Unsur yang ketiga adalah latar atau setting. Latar atau setting dapat dibedakan lagi menjadi 3, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Unsur yang keempat adalah alur atau plot. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang dijalin untuk menggerakkan jalan cerita. Ada 3 macam jenis alur, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Unsur yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam sebuah cerita atau karya fiksi. Ada sudut pandang orang pertama, ditandai dengan kata aku atau saya dalam sebuah cerita. Dan sudut pandang orang ketiga. Unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Yang perlu kita ingat, amanat selalu berkaitan dengan tema. Contohnya, jika sebuah karya fiksi memiliki tema tentang persahabatan, biasanya amanat yang disampaikan adalah seputar, misalnya, kita harus menjadi teman yang setia, atau kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Seperti itu.
Berikutnya adalah menilai karya fiksi. Kita sebagai seorang pembaca pasti akan melakukan penilaian terhadap cerita yang baru kita baca. Misalnya, cerita ini tadi bisa membuatku membayangkan menjadi seorang astronot, atau sebaliknya, cerita ini sangat membosankan. Nah, hal yang diamati atau dinilai oleh seorang pembaca biasanya berkaitan dengan kelengkapan informasi dan cara penulis menyampaikan informasi tersebut. Informasi-informasi tersebut dapat diketahui melalui unsur-unsur cerita sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, berkaitan dengan tokoh. Cerita yang baik adalah cerita yang tokoh-tokohnya dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Semakin jelas penggambaran tokohnya, maka seorang pembaca akan makin kenal dengan tokoh tersebut. Biasanya penggambaran tokoh meliputi data diri, sifat, dan latar belakang tokoh tersebut. Yang berikutnya adalah latar. Cerita yang tidak jelas latarnya dapat menimbulkan kebingungan bagi pembaca, karena pembaca akan sulit mengidentifikasi waktu dan tempat terjadinya cerita tersebut. Berikutnya adalah tema. Apakah kita dapat memahami maksud penulis dengan jelas, atau sebaliknya, kita kesulitan memahami pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karyanya yang kita baca. Berikutnya, kita akan belajar membandingkan makna konotasi dan denotasi yang ada dalam sebuah karya fiksi. Seperti yang kita tahu, kata konotatif atau kata yang bermakna konotasi berarti kata yang memiliki makna yang dapat berlainan dengan makna yang sebenarnya atau makna kiasan. Contohnya, panjang tangan bukan berarti tangan seseorang panjangnya mulai dari titik ini sampai depan kelas kalian, tetapi makna kiasnya adalah pencuri. Sebaliknya, kata denotatif merupakan kata dengan makna yang sebenarnya atau sebagaimana maknanya yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang terakhir, kalian akan belajar menulis resensi karya fiksi. Tujuan resensi adalah menyajikan keunggulan dan kelemahan buku, membandingkannya dengan buku lain, dan mengenalkan sebuah buku baru kepada publik agar orang-orang tertarik membacanya. Yang perlu kita lakukan ketika kita membuat resensi adalah melakukan penilaian unsur cerita, meliputi judul, penulis, penerbit, tokoh dan penokohan, latar, tema, pendapat, dan penilaian. Kemudian, kita harus menuliskan penilaian kita itu dalam sebuah artikel. Jadi bukan berbentuk poin-poin begitu ya. Nah, materi kita hari ini telah selesai. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, ada sebuah tugas yang harus kalian selesaikan hari ini. Tugas kalian hari ini bersifat individu. Berarti kalian harus menyelesaikan tugas ini sendiri-sendiri ya. Petunjuk pengerjaan tugas. Yang pertama, kalian harus menyimak video yang berjudul Albu Nawas Menangkap Angin yang ada pada akun YouTube Sahabat Anak Cerdas, atau bisa kalian akses melalui link yang akan Ibu bagikan melalui ketua kelas. Identifikasilah unsur-unsur intrinsik pada video cerita fiksi tersebut. Lalu, sajikan hasil identifikasi kalian. Bisa dalam bentuk salindia, poster, infografis, atau bahkan video. Buatlah semenarik mungkin. Lalu, kumpulkan dalam bentuk file dan unggah melalui link Google Drive. Untuk linknya nanti akan Ibu share. Bisa dimengerti?